Kenapa Orde Baru diciptakan? Pada akhir Orde Lama, Indonesia inflasi 650%. Harga naik gila-gilaan karena G30 SPKI membuat negara tidak stabil. Banyak mahasiswa demo yang diberi nama Trituran. Turunkan harga, bubarkan PKI, dan bersihkan kabinet. Lalu Soekarno memberi surat kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan. Nah, dari sini nih awal Soeharto naik jabatan menjadi presiden. Pada masa itu, tentara tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga masuk ke bidang politik dan pemerintahan. Disitulah ABRI diberi kursi di DPR. Pada saat itu pun demo-demo dibatasi, katanya sih biar negara aman atau tenang. Dari situ pun negara mengatur kepentingan ekonomi dan swasta jalan dan fokus ke swembada pangan. Dan Golkar menjadi kekuatan utama atau mesin politik utama pendukung Soeharto. Keberhasilan Orde Baru yang membuat Orde Baru bertahan selama 32 tahun, yakni inflasi turun gila-gilaan dari 650% ke 9%, membangun infrastruktur jalan, jembatan, listrik masuk ke desa-desa, dan masih banyak lagi. Dan di bidang pertanian ada swembada beras pada tahun 1984. Dulu impor, sekarang ekspor. Dan di bidang pendidikan dan kesehatan, pada masa itu SD Inpres dibangun di mana-mana. Angka buta huruf turun drastis. Stabilitas pun meningkat 32 tahun, ditiadakan kudeta. Negara tenang dan fokus ke pembangunan. Lalu jika Orde Baru seberpengaruh itu kenapa diselesaikan? Nah, ini nih yang bikin Orde Baru tumbang. Ada beberapa penyimpangan yang berdampak pada kegagalan Orde Baru. Di antaranya krisis moneter tahun 1997. Rupiah dari 2.500 jadi 16.000. Harga naik, orang miskin semakin banyak. Dan pada saat adanya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan hanya anak dan keluarga Soeharto yang mendapatkan proyek-proyek besar. Pada masa itu ada otoriter KKB atau kritik bui. Pers-pers di Brandel, mahasiswa-mahasiswa demo ditembak. Contohnya pada tragedi Trisakti 1998. Dan sentralisasi, semua diputus dari Jakarta. Pada saat itu daerah tidak memiliki kuasa, semua uang disetor ke pusat. Lalu ada monopoli, hanya kelompok Soeharto dan kroni yang diperbolehkan memiliki usaha besar-besaran. Pengusaha lainnya susah untuk mendapatkannya. Lalu berlahirlah masa Orde Baru. Pada masa reformasi 1998, mahasiswa demo besar-besaran untuk menuntut Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Dan dari situlah pada 21 Mei 1998 akhirnya Soeharto mundur dan digantikan oleh B.J. Habibie dan dimulainya masa era reformasi.